Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat jelang pulang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Fajar Darussalam. Saya Rana Adi Kirna. Yang mana di episode hari ini adalah episode spesial ya, Farhan ya? Spesial banget. Ini Karena ini adalah episode apa, Farhan? episode anniversary. Iya, tidak terasa sobat jelang pulang kita sudah menemani sobat jelang pulang udah 1 tahun berarti ya 1 tahun ya. dari video pertama diupload. Betul. Tentunya dari rentang 1 tahun itu banyak yang terjadi. Kita mungkin coba merekap mungkin ya. Iya. Dari sisi kita sebagai host. Tentunya kita juga ingin meminta maaf kepada sobat jelang pulang karena kita sempat beberapa bulan, lama juga dari bulan apa ya kita nggak upload ya? Dari bulan apa ya? Januari atau Februari mungkin? Ya Allah banyak amat ya. Sekarang udah bulan. Iya, karena kan banyak kegiatan ya, Pak. Karena ditambah lagi karena setelah Ramadan itu kan akunya agak sakit tuh. Iya, betul. Sakit jadi agak lama. Kemudian pas udah sembuh ternyata kita udah dibenturkan sama kelas 12 yang ujian. Iya. Ini lagi udah persiapan, hanya beberapa bulan langsung ujian. Ada ujian. Kelas 10 dan 11. Iya, asat. Kemudian masuk ngolah nilai juga ya, Pak. Dan mohon maaf ya, bukan berarti kita tak cinta kepada sobat jelang pulang, tapi memang keadaan yang sulit. Tapi itu juga menjadi evaluasi kita ke depannya. Betul, ya. Jadi berbicara ini dulu nih Pak Rana nih, kita udah 1 tahun ya, nggak terasa 1 tahun. Ya. Nah, kalau menurut Pak Rana selama 1 tahun itu apa yang Pak Rana rasakan nih menjadi host jelang pulang ini? Wah, dalam 1 tahun ini meskipun 1 tahun itu kayaknya belum apa ya, bukan waktu yang terlalu lama juga, tapi memiliki banyak kesan gitu, Pak. Selama 1 tahun ini, saya pikir ketika kita ngerintis channel Jelang Pulang gitu ya, yang mana awalnya kita episode pertama Ya. ini di sini, ini episode pertama sekarang anniversary Jelang Pulang di sini lagi gitu kan. Nah, sebetulnya ini kan perjalanan di mana kita tuh mencoba untuk melatih diri gitu, Pak. Iya. Apalagi saya belum terbiasa gitu, Pak. Apalagi saya Belum juga ngobrol kayak urung gini, ada gitu, demam. Tapi yang memang kita ajarkan kepada sobat jomblang khususnya siswa Siman 1 Kota Bogor bahwa segalanya itu berproses. Kalau misalnya sobat jelang pulang nonton dari episode pertama sampai hari ini, itu pertama apa ya, bentuk editannya berubah-ubah. Betul. Kualitas kamera demikian, pencahayaan Betul. apalagi karena semuanya berproses. Karena saya dari awal sama Parana bilang, "Parana, jangan nunggu bagus, mendingan kita sambil jalan aja." Nah, itu dia. Ngalir jadinya, Pak. Ngalir. Jadi segala masukan dari sobat-sobat jelang pulang juga kami tampung karena kita di sini gak ada yang expert ya. Kita Iya. semuanya orang-orang yang ingin bagaimana apa ya, merasakan nikmatnya berbagi mulai dari pengalaman, keilmuan dan sebagainya. Betul. Karena yang saya rasakan selama 1 tahun ini adalah ternyata apa ya? Evaluasi itu akan ada ketika kita sudah melakukannya gitu kan. Ketika kita sering melakukannya, semakin sering kita melakukan, biasanya itu akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya kan. Karena terjadi yang namanya, oh iya, episode kemarin kita kurang ini, di episode selanjutnya diperbaiki. Iya, kayak gitu. Jadi ada evaluasi ya. Jadi ini juga buat sobat jelang pulang yang ingin memulai sesuatu daripada menunggu bagus untuk memulainya, lebih baik dimulai sekarang. Untuk urusan sampai ke level bagus itu kan nanti ya mengikuti prosesnya. Iya, atau mungkin coba teman-teman boleh diperiksa lagi ya, atau ditonton ulang gitu dari episode-episode awal kita ya, dari episode pertama sampai episode 6 atau 7 mungkin ya. Iya. 6 atau 7 ya? Yang masih pakai perangkat seadanya. Iya, masih pakai perangkat seadanya. Pokoknya kalau misalnya kelihatan pencahayaannya kurang, suara-suara masuk, itu siapa ya? itu nostalgia sekali kita ya. Tapi itu menurut aku yang menjadi tonggak sejarah. Jadi mungkin hari ini podcastnya hanya sebesar ini, hanya ya masih beberapa yang nonton juga. Tapi nanti seiring waktu ini berjalan, insya Allah akan besar dan hal besar nanti di saat itu merupakan dari hal kecil saat ini. Amin, ya mudah-mudahan ya Pak ya. Karena apa ya? Channel Jelang Pulang juga kan tidak dirancang untuk kita-kita ya Pak sebagai seorang guru, tapi juga untuk teman-teman nih, teman-teman siswa yang mungkin butuh inspirasi, butuh pembelajaran tambahan atau belajar tentang kehidupan gitu kan. Dari para sesepuh satu gitu ya. Nah, itu bisa menonton podcast Jelang Pulang seperti itu. Karena ada banyak bintang tamu yang katakan sangat menginspirasi gitu ya Pak. Khususnya buat apa? Kita ini dulu ya, kita breakdown berarti. Oh ya, silakan. Khususnya buat guru-guru yang
Purna Bakti. Iya. Dia kan bagaimana menceritakan Numan Satu dari zaman dulunya, kemudian proses beliau berkarir, bagaimana beliau hari ini itu melewati ya banyak proses kan menuju karir hari ini seperti itu, dan bagaimana juga kita mengerti bahwa sejarah Numan Satu, oh waktu dulunya begini dan sekarang begini. Nah, berarti kan kita mulai nih, Parana, kita kan bintang tamu banyak banget nih. Banyak banget, Nah, Pak. yang menurut Parana sampai, wah ternyata ilmunya itu melebihi usianya gitu ketika kita mewawancari siapa Parana waktu itu? Sebetulnya ya, kalau boleh jujur, semua bintang tamu yang pernah tampil di Jelang Pulang, diundang di Jelang Pulang itu sangat-sangat menginspirasi gitu ya, sangat-sangat membuat saya menjadi ingin juga loh seperti dia gitu, atau mungkin teman-teman bisa mengambil pelajarannya dari bintang tamu tersebut ya. Misalnya kayak siswa kita usia segitu udah bisa melakukan itu. Kayaknya waktu aku di usia itu belum melakukan apa-apa, Prana. Betul sekali. Keren sekali berarti ya anak-anak sekarang. Dan bintang tamu yang mungkin bagi saya memberikan pelajaran itu ya siswa-siswa Man Satu itu sendiri gitu ya. Yang ketika diajakin ngobrol di Jelang Pulang gitu ya, tentang bagaimana cara mencapai prestasi-prestasinya tersebut, itu sangat-sangat menginspirasi gitu ya. Karena mungkin dulu karena mungkin dulu saya belum bisa seperti mereka gitu ya. Yang tadi suka katakan tadi Parana, saya seusia mereka belum seperti mereka begitu ya. Dia. Keren sekali. Dan mudah-mudahan kan prestasi dari anak kita ini bisa menginspirasi anak-anak kita yang lain. Betul sekali. Buat sobat Jelang Pulang, khususnya siswa-siswi Man Satu Kota Bogor, karena ya itu mereka berprestasi itu kan bukan tanpa perjuangan ya. Selalu kita yang lihat, yang harus kita lihat bukan hasilnya, justru prosesnya. Nah, beliau ataupun narasumber-narasumber di sini banyak sekali yang menceritakan proses-prosesnya. Iya. Mungkin saya ingin nanya-nanya nih ke Pak Fajar. Apa nih? Pak Fajar. Ini kan kita Jelang Pulang udah 1 tahun nih. Iya. Harusnya kita tuh take podcastnya itu di tanggal 31 Mei. 31 Mei ya? Iya, karena kalau kita lihat nih nanti Sobat Jelang Pulang masuk ke profil kita, video pertama itu diupload di 31 Mei. 31 Mei. Nah, dari 31 Mei sampai saat ini, apa yang Pak Fajar rasakan selama Pak Fajar melakukan podcast gitu ya. Yang mungkin awalnya ini berawal dari keisengan. Alhamdulillah iseng-iseng berhadiah ya. Iseng-iseng berhadiah tapi tiba-tiba serius gitu. Tapi maksudnya serius itu dalam arti menjalankannya, persiapannya gitu ya. Nah, apa pengalaman yang menurut Pak Fajar bisa didapatkan atau Pak Fajar rasakan selama menjalankan podcast Jelang Pulang ini? Baiklah, kalau berbicara terbelakang Jelang Pulang dulu ya Sobat Jelang Pulang. Memang kan ini kan diawali dari kata Parana itu ya, iseng, tidak serius, coba-coba. Tapi yang membuat saya kagum itu adalah ketika kita menjalankan ini ternyata kita bisa mendapatkan ilmu dari talenta-talenta luar biasa ini. Iya. Dan kita bisa berpikir bahwa kita itu bukan berarti kita sebagai guru itu lebih tahu dari para murid. Ternyata banyak hal-hal yang memang didalami oleh murid kita dan kita tidak tahu. Contoh kecilnya waktu pramuka. Banyak istilah-istilah kepramukaan yang bisa dijelaskan di sini. Kemudian waktu itu juga kita berbicara tentang paskibraka. Lalu kemudian juga kita berbicara tentang MPK, kita berbicara tentang jurnalistik dan banyak termasuk ke PMR-an kemarin itu. Itu kan bagaimana ternyata kita itu tuh nggak tahu sedalam itu. Ternyata ketika mereka dengan sangat piawainya menjelaskan dan kepada kita ternyata banyak hal yang menarik loh, Pak. Betul. Nah, dan itu yang menurut aku menjadi sebuah keharuan ketika kita bisa memanggil alumni kemari dan mereka bercerita bahwa mereka bisa sukses di luar sana karena membawa bekal dari Man Satu Kota Bogor. Itu keren banget. Dan itu juga menginspirasi bahwa yang saat ini dibutuhkan dalam dunia kerja khususnya ataupun dunia karir pada umumnya yaitu adalah kejujuran itu. Betul. Betul banget ya. Dan itu tidak hanya menginspirasi tapi juga membanggakan ya. Membanggakan keluarga besar Man Satu Kota Bogor seperti itu ya. Nah, mungkin Pak Fajar selain itu ada lagi mungkin pengalaman-pengalaman berharga yang bisa didapatkan dari guru-guru terutama ya yang sudah purna bakti. Iya.
pertama yang saya dapatkan waktu kita kan memang belum banyak ya yang pernah waktu itu, Iya. episodenya baru Bu Isera Dan sama Bunda Emi. Bunda Emi. Nah, dari dua beliau itu yang mengajarkan kepada kita adalah itu yang selalu terngiang-ngiang di kepala kita ada tidak ada murid yang tidak pintar. Betul. Tapi yang ada murid yang belum pintar. Kenapa demikian? Karena mereka masih dalam proses. Maka dari itu, mari kita selalu optimis terhadap masa depan anak. Kalau kita optimis nih melihat anak ini bakal sukses ke depannya, pasti kita akan habis-habisan all out untuk membuat dia menjadi orang yang sukses. Kalau kita udah, ini memang mau jadi apa-apa, pasti kita juga males beranak. Iya, betul. Maka dari itu siapa yang tahu, karena banyak sekali di luar sana alumni yang membuktikan, mungkin di SMA-nya dia bukan siapa-siapa, tapi ketika dia kuliah, dia menemukan jati dirinya, dan ketika berkarir, ternyata dia menjadi orang yang luar biasa, bermanfaat begitu. Iya, sungguh luar biasa gitu ya. Saya juga jadi ingat tuh. Yang mana? Alumni MAN 1 Kota Bogor yang saat ini udah jadi dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Iya, Bandung. Kang Yoga. Hai Kang Yoga. Iya, Kang Yoga juga itu juga unik tuh. Karena waktu dulu, jadi kan kita masih guru-guru orok mungkin ya. Iya. Pak Kang Yoga itu sering main ke Labcom, Hermawan. Bukan mendalami ilmu ke-TIK-an ya waktu itu ya. Mendalami ilmu perpesan waktu memang perpesan ya, suka main bola. Pro Evolution Soccer ya, waktu itu masih PES 2017 deh kayaknya. PES 2017. Berarti kalau nggak 17, 18 lah yang masih dimainkan di laptop di Pak Hermawan sih itu, karena Pak Hermawan laptopnya tercanggih sama 1 Kota Bogor waktu itu. Tercanggih Pak Hermawan, laptop Pak Hermawan bisa main PES 2017 sudah canggih banget pada zaman itu. Canggih ya. Nah, yang menjadi lucunya itu Pak Yoga itu atau Kang Yoga itu ketika pulang sekolah nggak langsung pulang. Kemana tuh? Dia ke Labcom, Pak, gitu. Kalau melihat kita udah beres selesai aktivitas mengajar dan mengajar, dia suka menginspirasi kita. Ayolah gitu, nyobalah kita bermain kan. Iya. Dan memang dari awalnya juga sudah terlihat. Kalau misalnya nih Sobat Jelang Pulang pengen tahu suksesnya Kang Yoga adalah dari kesopanannya. Betul. Jadi kesopanan Kang Yoga hari ini itu tidak berkurang bahkan melebihi waktu dia jadi siswa. Nah, kenapa demikian? Kan kita juga lihat ya bagaimana beliau bisa berbaur dengan usia yang di atas dia, dan bagaimana dia bisa diberikan kepercayaan di karir hari ini, bagaimana bisa mengisi pengajian yang memang itu jamaahnya itu usianya jauh lebih dia, bagaimana dia juga bisa mengisi koran Republika, kemudian juga bisa menerbitkan beberapa buku. Karena kan jadi begini hierarkinya Pak Rana. Aku kan generasi tua nih misalnya. Nah, pengalamanku itu bakal ada habisnya. Dan kita akan menurunkan apa yang sudah kita tanam ini bukan kepada orang pintar, Pak Rana. Betul. Tapi biasanya kepada orang yang sopan. Iya. Nah, karena ketika orang itu sopan, kita akan melucuti semua nih jubah-jubah kebesaran kita dan diberikan sebagai estafet melanjutkan ini semua pasti pada orang yang sopan, dan Kang Yoga itu memiliki. Karena bicara Kang Yoga ya. Karena kan biasanya orang yang memiliki kesopanan yang baik gitu ya, yang memiliki tata krama itu dia akan mudah menyesuaikan dengan lingkungan gitu kan, mudah menerima masukan-masukan gitu ya. Sehingga ya ketika dia bisa menyesuaikan ya orang-orang akan akan respect, akan menyukai orang tersebut kayak gitu kan. Mungkin pada awalnya kita akan berpikir ngapain sih kita harus disukai orang lain, biarkan saja diri kita menjadi seperti ini. Justru ketika kita memiliki perangai yang baik, maka orang-orang yang di atas usia generasi kita, dan ketika dia habis masa kepemimpinannya, maka estafet itu akan diberikan kepada kita yang dianggap dia sukai, dan ada bahasanya, hargailah manusia maka kita akan dihargai oleh manusia lainnya. Dan menurut saya nih Pak, menurut saya tuh bukan hanya ini tuh bukan masalah disukai sama orang lain aja, tapi kan ini merupakan sebuah kebutuhan juga gitu ya. Untuk bisa survive, berada di tengah-tengah masyarakat itu kan, kalau misalkan kita ngelihat ada orang, misalkan kita nih sebagai masyarakat, kita melihat ada orang, wah orang ini tidak memiliki tata krama yang baik, agak susah ya. agak susah gitu kan. Agak susah untuk berbuat baik lagi gitu ya. Jadi kan kalau misalkan ini orang kurang sopan nih, nggak ada etikanya, jadi kita juga mikir dong, kok orang ini gini amat gitu. Kenapa sih gak bisa gitu sedikit agak merendah, agak sopan sedikit gitu. Karena kan biasanya ketika kita tidak sopan, itu ada
apa ya, makna tersirat menantang. Iya. Dan membuat orang lain memiliki alasan untuk melakukan kekerasan kepada kita. Betul. Dan Mungkin, ketika itu terjadi ya Pak, jadi orang-orang tuh nggak bisa enjoy gitu. Enjoy, karena kan ketika bersosialisasi. ketidaknyamanan itu ya. Oke, itu berbicara Kang Yodas, dan banyak lagi bintang tamu yang menginspirasi lainnya. Iya. Dan untuk guru juga kan udah beberapa yang pernah podcast sama kita ya. Betul. Di antaranya ada Pak Tommy, iya. Nah, kalau Pak Tommy kan yang aku ingat adalah bagaimana Pak Tommy adalah orang yang all out dan alhamdulillah bertalenta. Bertalenta sekali. Di bidang olahraga dan musik seni ya. Nah, hari ini juga Pak Tommy sudah punya ini single di Spotify. Nanti akan aku bisa munculkan ya judulnya, yang mana nanti Sobat Jelang Pulang juga bisa turut mendukung ya dengan mendengarkannya sehari 3 kali seperti obat ya. Maksudnya bisa mendengarkannya dan di-share karena memang Pak Tommy ada bakat di sana. Dan doakan juga mudah-mudahan Pak Tommy kan sekarang lagi mulai menggarap lagu-lagu yang mungkin waktu SMA itu hanya sekedar tulisan. Hari ini itu akan dituangkan menjadi lagu, rekaman, dan mudah-mudahan bisa masuk Spotify dan bisa booming di masyarakat. Pokoknya kita support ya. Support aja. Supaya Pak Tommy bisa terus berkarya. Iya. Karena dengan demikian, gimana ya? Ketika kita mensupport kesuksesan orang lain, maka secara ilmu metafisika, secara ilmu apa ini ya? Misalnya ilmu kehidupan, bahwa ketika kita memberikan aura positif, maka aura positif itu juga yang akan kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan baik kepada orang lain, maka doa-doa baik yang datang kepada kita. Betul. Begitu Pak Rana. Dan alhamdulillah Pak Tommy sedang menjalankan itu. Dan yang paling berkesan waktu ada scene beliau menyinggung Kapten Tsubasa. Di awal, saya suka futsal, saya tekuni futsal sampai saya bisa tendangan jarak jauh berapa meter juga saya bisa masukin ke gawang. Tendangan dari langit bisa ya Pak? Benar, karena saya terinspirasi oleh Subatsa Ozora. Itu kalau Subatsa itu kalau nendang dia bakal berepisode masalahnya. Tapi jadi inspirasi loh, bener. Saya jadi latihan nendang dari jauh, nendang drop shoot gitu. Iya, yang dari jauh, iya betul. Serius. Di mana itu Pak? Wah itu luar biasa. Itu unik. Waktu Patana kan. Iya. Dan menurut aku itu adalah kejujuran Pak Tommy, bagaimana dia bisa keluar inner child-nya ya. Ternyata Pak Tommy juga seperti aku yang suka nongkrongin TV sambil menyanyikan lagu Kapten Tsubasa. Sama. Saya juga kadang suka nonton tuh anime dulu ya di Indosiar ya setiap hari Minggu. Jadi untuk Kapten Tsubasa itu waktu dulu namanya masih TV7. Oh, TV7. Trans 7 kalau sekarang kan. Trans 7. Jadi Tsubasa itu udah ada beberapa versinya lah. Masuk yang Road to 2002 itu yang waktu di Korea Jepang. Iya. Nah, nantilah teman-teman yang suka nonton anime pasti tahu. Nah, berarti kan itu berbicara dari sudut pandang aku nih tentang narasumber. Kalau Parana sendiri, yang menurut Parana nih yang sampai sekarang kayak ini greget banget. Dari mana dulu nih perspektifnya nih? Dari saya pribadi dulu. Iya Pak, Parana aja. Gak tau ya, selama saya jadi host, jadi bagian keluarga Jelang Pulang gitu ya, yang tadinya saya tidak terbiasa membawakan sebuah acara, jadi host gitu kan, ya dari sana saya belajar gitu. Dari berapa episode sih sekarang kita Pak? Terakhir itu di berapa ya? Aku lupa deh. 23, 24? Enggak. Udah banyak. Coba kita lihat dulu ya Sobat Jelang Pulang, kita lihat contekan. Berapa nih kita? Kayaknya udah agak banyak Prana. Mana YouTube ya Allahu Akbar, YouTube kita. Konten. Udah banyak Prana. Udah banyak banget gitu kan. Ya meskipun gak banyak-banyak juga gitu. Ya lumayan lah. Di sini episode 26 ya. Dari 26 episode itu jujur ya, saya kan tidak terbiasa gitu jadi host, membawakan sebuah acara. Apalagi saya harus ngobrol depan kamera gitu, yang nantinya videonya, hasilnya ini akan diupload ke sebuah web besar gitu, yang ditonton, yang bisa diakses oleh jutaan umat manusia ya. Meskipun Jelang Pulang subscribernya belum terlalu banyak juga gitu, belum banyak gitu. Tapi seenggaknya kan yang namanya ngerintis mah ya Pak ya. Justru kalau menurut aku, kalau kita terpaku, gak ada yang nonton nih, gak usah bikin lagi. Ya nggak akan besar-besar. Karena yang seperti ini itu bagaimana kita tetap berkarir. Karena menurut aku penghargaan ataupun kepercayaan banyak orang itu bertahap. Ya mungkin dari 26
6 episode kita ini memang belum ada yang booming, ketika nanti ada satu aja yang booming, Iya. sisanya akan ikutan begitu. Iya. Tenang aja. Dan satu masih ingat gitu ya, Apa waktu itu tuh? Pak Fajar tuh bilang, "Ya udah Parana nggak apa-apa, nggak apa-apa ada salah-salah kata juga gitu, nanti kan bisa diedit Iya. gitu. Nanti juga akan mengalir gitu, Iya. akan enjoy dengan sendirinya gitu kan dari episode ke episode itu, dan itu terasa gitu perubahannya gitu." Nah, yang awalnya seorang host itu biasanya kan dituntut untuk menjadi apa ya? Dia tuh kreatif dalam bertanya gitu ya, dalam Bagaimana apa? sudut angle pertanyaannya Iya, nih, terus harus bisa mengembangkan jawaban narasumber gitu. ngeliding apa obrolan gitu kan. Nah, itu kan kiat-kiat yang harus dimiliki oleh seorang host kayak gitu. Nah, awalnya tuh saya emang nggak punya gitu poin-poin tersebut, tapi mungkin ya seiring berjalannya waktu dengan banyaknya episode atau beberapa episode yang sudah saya apa ya ibaratnya, yang udah saya jadi hostnya gitu ya. Dipandu sama Nah, Parana ya. mungkin itu kelihatan kaku ya, kelihatan kaku banget gitu. Tapi sekarang saya sadar gitu bahwa segala sesuatu itu ya nggak perlu dibawa tegang, nggak perlu Iya. dibawa kaku gitu. Karena kan kalau berbicara bagus mah bukan kita, Betul. mereka yang bagus. Kita mah ya begini-begini aja ya. Jadi ya mungkin dengan adanya channel Jelang Pulang ini diharapkan ya itu bisa menjadi bahan pembelajaran kami berdua ya Pak. Termasuk nanti juga kan ada segmen-segmen baru ya. Segmen-segmen Kayak baru. yang kemarin gitu. Pak Ali dan teman-teman tentang Ali dan membahas bola-bolanya. Mm, Dan saya juga berharap siswa Siman 1 Kota Bogor bisa menyumbang segmen itu. Iya. Misalnya Jelang Pulang itu menjadi wadah mereka menunjukkan diri di dunia podcast Iya. ini. Jadi kita tuh di sini tuh belajar gitu. Belajar. Untuk menjadi host, untuk membawakan atau menciptakan sebuah konten gitu Pak. Ataupun nanti ada Kayak gitu. segmen kayak kemarin kan bola. Terus katanya ada juga yang baru Apa tentang para wanita-wanita nanti kewanitaan lah gitu, ngobrol apa dengan seputar kehidupan wanita ini. Iya. Ada tuh di sekarang itu 11.8 berarti 11.8. 11.8. Dan waktu itu belum ketemu jadwalnya, mudah-mudahan nanti kita ketemu jadwalnya. Dan nanti Sobat Jelang Pulang bisa lihat oh ini, dan mudah-mudahan nanti mungkin setiap eskul juga kalau mau mengisi di sini boleh, semua eskul di sini mau punya ini nih, aku punya misalnya yang PMR sosialisasi kesehatannya, Iya. pramuka, atau mungkin nanti berbicara tentang kajian-kajian dasar dharma dan sebagainya. Kemudian nanti apa Gajah Mada dengan beritanya mungkin, ataupun nanti eskul Paskibra mungkin Iya. yang apa menjelaskan bagaimana apa baris berbaris yang benar kan, karena menurut saya di sekolah itu banyak sekali ilmu yang bisa disampaikan. Dan sebetulnya banyak juga teman-teman yang katakan ingin apa ya, ingin mengekspresikan dirinya di channel Jelang Pulang ini, cuman ya tadi belum ketemu jadwalnya ya, karena kita kan akhir-akhir ini disibukkan oleh beberapa pekerjaan. Iya, ada beberapa memang lumayan. Nah memang nggak apa membagi waktunya juga. Iya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan juga kan alhamdulillah ada nih waktu kosongnya, jadi kita bisa ketemu lagi Sobat Jelang Pulang. Nah jadi juga untuk Sobat Jelang Pulang yang mungkin punya episode favorit mungkin ya, episode favorit, bisa ditulis di kolom komentar kira-kira episode yang mana, dan kemudian juga Sobat Jelang Pulang kalau memang punya masukan dan sebagainya boleh di kolom komentar. Saya sih berharap channel Jelang Pulang tetap jalan ya, Insya Allah, sampai titik darah penghabisan. Tapi jadi kalau berbicara ini, jadi nanti ini mimpi aku. Jadi Jelang Pulang itu channel yang akan seperti stasiun TV. Iya. Walaupun namanya Jelang Pulang, itu nanti akan ada yang membahas tentang hal lain. Ini tidak hanya podcast saja. Mungkin nanti kita bisa jadi live pertandingan futsal kita. Iya. Jelang Pulang, Betul. Ada reporter olahraganya. Dan tidak melulu kita berdua yang harus tampil di channel Jelang. Jadi bisa juga nanti kayak Ali dan kawan-kawan sebagai hostnya. Itu bebas. Ini tuh seperti kampas putih yang besar yang teman-teman tuh boleh bebas melukis di dalamnya. Mau memasukkan warna, yang mana di dalamnya kan pasti ada kemampatan ya. Betul. Dan sebetulnya ini kita cuman berdua ya Pak. Personil kita kurang satu ya Pak. Iya, ada Butiar, kemana Butiarnya Pak? Mungkin masih berhalangan hadir ya. Tapi kalau berbicara Butiar, waktu itu kan episode perdana Butiar bersama Kak Fatma ya. Iya, Kak Fatma. Dan itu menurut aku salah satu episode terbaik. Terkeren. Kenapa demikian? Karena lighting kita udah bener itu. Iya. Udah pakai lighting,
kemudian udah pakai sound seperti ini, kemudian juga sudah menggunakan kualitas video 4K. Jadi para narasumber dan hostnya udah kelihatan beauty. Iya. Jadi secara device itu mungkin sudah support ya. Alhamdulillah berkat dukungan dan doa Sobat Jelang Pulang, sampai hari ini mungkin Sobat Jelang Pulang akan menemukan grafik yang berbeda di episode ini ya. Iya. Alhamdulillah kita juga pakai device yang ya cobalah gitu ya, pakai device yang satu ini. Saya juga ingin berterima kasih mungkin ya. Ini salah satu Man1 Kota Bogor. Dukungan dari Man1 Kota Bogor, dibelikan kamera dibelikan kamera untuk podcast. Mudah-mudahan dengan adanya device ini kan kita jadi semakin semangat. Iya. Ya harapan saya sih bagaimana kita punya jadwal rutin ya. Betul. Kapan tag-nya, kapan uploadnya, dan kapan tayangnya. Nah, mudah-mudahan dengan episode ini juga kita menjadi semangat baru di tahun yang berarti dia udah di tahun kedua ini. Iya. Mudah-mudahan dari Sobat Jelang Pulang juga nggak bosan-bosannya menonton dan memberi masukan, karena kalau berbicara dunia per-YouTuban kan apalah artinya kalau tanpa dukungan dari Sobat Jelang Pulang. Iya, betul. Oke, Parana, masih ingatkah waktu kita di episode awal kita kan membicarakan tentang siswa kita, membicarakan tentang ini dengan angle yang sama seperti ini ya. Kurang lebih waktu syutingnya sama itu sekitar jam seginian, karena memang udah agak gelap waktu itu ya. Menjelang maghrib jam 5:30. Luar biasa ini, berarti seperti kembali ke masa itu. Tapi kita kan jadi dengan ya dimensi layar yang berbeda, kecerahan yang berbeda. Alhamdulillah semuanya ada ini. Kak Rana, sebelum masuk ke penghujung acara, kira-kira Kak Rana punya pesan dan harapan apa nih buat Jelang Pulang untuk menuju tahun keduanya ini? Ya. Atau mungkin Kak Rana punya evaluasi tersendiri untuk Jelang Pulang kita ini? Mungkin evaluasinya ada banyak ya. Entah itu dari segi topik, obrolan gitu, entah itu dari segi visi misi mungkin dari Jelang Pulang itu sendiri. Tapi yang pasti harapan saya adalah Jelang Pulang akan semoga gitu ya, akan selalu menjadi wadah ekspresi teman-teman, entah siswa maupun guru-guru ya di Man1 Kota Bogor. Dan mudah-mudahan gitu ya, Jelang Pulang tetap bisa memberikan pelajaran bagi siapapun yang menonton channel ini, seperti itu. Ya, karena ya itu harapan saya sih ya. Karena mungkin ini adalah wadah untuk belajar kita gitu bareng-bareng. Luar biasa. Itu saja mungkin dari saya. Tapi kan itu juga mewakili keinginan kita semua ya. Bagaimana channel ini ada, memberikan warna dan manfaat buat Sobat Jelang Pulang dimanapun berada. Dan tentunya sekali lagi, Jelang Pulang itu bukan yang memang harus bagus dulu baru di sini. Justru menurut saya kita dari nggak bisa jadi bisa di sini. Contohnya saya, yang tadinya nggak bisa jadi host, tetap kayak gini. Tentunya ini menjadi sebuah harapan bersama, dan tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada Humas Man1 Kota Bogor yang sudah mewadahi kita semua, yang mana beliau juga melihat dari kejauhan karena banyak masukan dan harapan dari mereka juga. Dan tentunya semoga nanti juga nih ada beberapa narasumber yang sudah mau kemari dan kita belum kontak balik ya. Nanti kita bisa kontak balik. Semoga nanti episode-episode kedepannya akan lebih rutin lagi. Nanti kita reschedule. Itu aja. Baiklah, itu aja ya Pak Rana ya. Iya, paling ini episode ya ngobrol-ngobrol biasa lah gitu ya. Karena ini nyambut episode kita. Terima kasih sudah menemani kita selama 1 tahun ini. Kita masuk ke tahun selanjutnya. Mudah-mudahan nanti di sekarang bulan Juni. Nanti mungkin akan beberapa adalah tayang. Kemudian nanti di Juli, di awal tahun ajaran kita akan lebih prepare lagi dengan narasumber yang variatif lagi, dengan angle-angle prestasi dari segala jenis prestasi yang ada di Man1 Kota Bogor. Ketika nanti sudah ada teman-teman siswa baru ya. Pasti kan nanti ada warna baru juga ya. Mungkin nanti akan ada yang diwawancara sedikit gitu ya. Ya, nanti kita akan adalah kayak wawancara nanti bagaimana kesannya diterima di Man1 Kota Bogor gitu ya. Nanti adalah. Oke, itu aja dari saya. Saya Fajar dari sana. Saya Rana Adikirna. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I might not be, yeah, you should.
usual type, but I'm the guy who will make you